Oke, sip. Oke, hari ini kita mau bahas ini, 2 materi ini ya, gerak melingkar beraturan dan juga hubungan roda-roda. Tapi Ibu mau review dulu materi yang kemarin, lupa, belum dikeluarin ininya. Sebentar ya. Ntar loading nih. Jadi kalau koneksi internetnya tidak stabil, kalian kasih tahu ya. Kalau putus-putus nggak apa-apa, dipotong aja daripada nanti penjelasannya terlewatkan dan ibunya nggak ngeh. Atau ada yang nggak ngerti, langsung potong. Biar takutnya nanti ibu terus aja ngejelasin, terus kalian nggak ngerti-ngerti. Oke. Jadi materi gerak melingkar itu akan beres di hari ini. Nah, hari ini ibu mau ngasih tugas, tapi ini ibu mau ada penjelasan dulu sedikit. Kursornya mana ya? Nah, ini yang kemarin kita pelajari ya. Oke. Ibu ulang lagi ya. Besaran-besaran yang ada di gerak lingkar ini analoginya sama dengan besaran yang ada di gerak lurus ya, kata Ibu. Jadi kalau misalkan kalian di gerak lurus itu kalian taunya istilah kok lemot ya. Nah, istilah posisi itu dengan R ya. Maka di sini R atau S ya. R atau S kali ya. Maka di sini kita kenal dengan theta ya. Jadi posisinya dinyatakan dengan sudut. Kenapa? Supaya lebih mudah aja. Karena perpindahannya berupa perpindahan sudut, bukan berupa perpindahan panjang jaraknya, bukan. Nah, kemudian kecepatannya di sini V, di sini omega. Sorry, aduh lemot banget nih. Di sini percepatan A, di sini alfa. Alfa ya. Jadi percepatan yang ada di gerak melingkar, ya Allah, ya. Percepatan yang ada di gerak melingkar ini ada 3 jenis ya. Percepatan yang ada di gerak melingkar. Makanya kalian bingung kok Bu banyak banget percepatan. Yang pertama ada yang namanya percepatan sentripetal. Ya. Ini percepatan sentripetal. Sentripetal. Ini biasanya Ibu tulis dengan AS. Kemudian ada percepatan linier. Ya, atau tangensial. Ya. Ini percepatan yang digerak lurus ya, yang ininya simbolnya A. Ini AS, ini simbolnya A. Ya. Kemudian percepatan angular. Ya. Angular atau sudut. Ya Allah. Ini kita sebut dengan Allahu Akbar. Ini kalau lemot banget ya. Nah, kita sebut dengan alfa ya. Jadi ada 3, percepatan sentripetal, percepatan linear atau tangensial, ada juga percepatan angular atau sudut ya. Nah, yang akan selalu ada di gerak melingkar ya, itu adalah percepatan sentripetal. Kenapa? Karena percepatan ini yang menyebabkan bendanya bergerak melingkar. Arahnya selalu menuju ke pusat lingkaran. Makanya kalau kemarin digambar itu percepatan sentripetal itu arahnya gini. Nah, ya. Kalau enggak ke sini. Menuju ke pusat lingkaran. Ya, ini percepatan sentripetal. Aduh, sorry banget nih, lemot. Nah, kecepatannya V-nya ini selalu menyinggung lingkarannya, ya. Nah, ini akan selalu ada. Meskipun bendanya bergerak melingkar beraturan. Bu, berarti kalau gitu ada dong benda yang bergerak melingkar tidak beraturan ada. Tapi nggak akan Ibu bahas sekarang. Karena nanti makin banyak materinya nggak akan keburu. Jadi nggak apa-apa Ibu skip, Ibu masukkan materi hanya gerak melingkar beraturan karena yang paling banyak dibahas ini adalah ini. Dan juga hubungan roda-roda. Nah ini yang akan kita bahas.
Maksud dari gerak melingkar beraturan apakah sama dengan gerak lurus beraturan? Ya. Yang jelas, Ibu mau tekankan lagi di sini percepatan ada 3. Kalau kecepatan ada 2 ya, cuman yang ini kecepatan linier dan ini kecepatan sudut. Kalau ini ada 3 percepatannya ditambah percepatan sentripetal. Nah, next. Oke. Kita masuk ke materi hubungan roda-roda dulu ya. Ini hubungan roda-roda ini materinya aplikasi dari kehidupan sehari-hari. Karena ini yang biasanya kita lihat di beberapa benda ya yang menggunakan konsep hubungan roda-roda ini. Yang pertama, kasusnya ini ada 3 kasus ya. Jadi yang pertama, kalau roda A dan roda B sepusat. Jadi ada 2 buah roda yang porosnya sama ya, tengah-tengahnya nih sama ini ya, porosnya sama di titik ini ya. Maka ini arah putaran kedua roda ini sama. Jadi kalau seporos gini nggak mungkin dong yang A-nya ke kanan muternya ya searah jarum jam, yang B-nya berlawanan jarum jam, ini nggak mungkin karena seporos ya. Nah, arah putar kedua roda ini pasti sama dan kecepatan sudutnya pasti sama. Jadi kecepatan dia berputar ya, kecepatan dia menempuh sudut tertentu dalam waktu tertentu ini sama. Ini kan yang disebut dengan kecepatan sudut ya. Jadi dia cepatnya sama nih, kecepatan dia berputar ya. Omeganya sama. Maka di sini rumusnya omega A sama dengan omega B. Ingat kemarin rumus apa pakainya? Rumus forward. V sama dengan omega dikali R. Forward ya. Nah, V sama dengan omega dikali R. Forward. Forward. Maka kalau mau mencari omega, nah, ya Allah. V dibagi R. Sorry ya, ini lemot banget. Jadi V-nya V per R. V-nya V punyanya A, R-nya R punyanya A ya. V-nya V punyanya B, R-nya pasti punya B juga ya. Nah, ini ya rumusnya. Kalau seporos pasti kecepatan sudutnya sama, muternya bareng sama kecepatannya, sama waktu yang dibutuhkan untuk menempuh sudut tertentu pada waktu tertentu, maka pasti omeganya akan sama baik itu roda A maupun roda B. Biasanya ada di mana ya? Benda-benda seperti ini, katrol atau apa gitu ya? Biasanya sama ya, poros-porosnya ini biasanya ada di mesin-mesin atau katrol ya, yang menggunakan apa ya, gear ya, gerigi. Kemudian, nah ini ya rumusnya ya. Ini rumus forward ini akan kita pakai terus. Ini kasus yang pertama. Next, kasus yang kedua. Sorry. Nah, kasus yang kedua adalah roda A dan roda B saling bersinggungan. Nah, ini biasanya ada di gear ya, atau di mesin ya, di mana ini yang satu, kalau ini arahnya pasti beda arah muternya. Kalau tadi kan searah ya. Kalau ini arah putarnya berlawanan, yang satu ke kanan, ini yang ini pasti akan ke kiri ya. Jadi ini biasanya muternya berlawanan. Arah putar kedua roda ini berlawanan. Kecepatan linier kedua roda ini pasti sama. Jadi kalau misalkan kecepatan linier V yang tadi nih yang menyinggung ini ya, V yang Ibu sebut bahwa si V ini adalah kok nggak nyala ya. Nah, V yang Ibu sebutkan bahwa V ini akan menyinggung garis ini ya. Nah, ini V-nya akan sama gitu ya. Gitu. V-nya akan sama. Nah, makanya ini VA sama dengan VB, kecepatan linearnya sama. Pakai rumus forward juga. Ya. Jadi kalau misalkan yang tadi seporos, kecepatan sudutnya yang sama, kalau ini kecepatan linearnya yang sama. Ya. Ini kalau kasusnya bersinggungan. Kalau tadi seporos. Nah,
Kalau yang ketiga, kasus yang ketiga, nah, roda A dan roda B dihubungkan dengan belt atau sabuk. Ini yang biasanya ada di sepeda, ya. Ini biasanya ada di sepeda. Jadi bisa jadi ininya, ini kan rantainya ya, rantainya ada rantai yang di saddle, ada rantai yang dihubungkan dengan ban belakang sepeda, ya. Bentar dulu ya. Oke, lanjut. Nah, arah putar kedua roda ini pasti sama. Ya bayangin kalau kalian menggoes sepeda gitu ya, kalian main sepeda kan nggak mungkin yang roda depannya maju, roda belakangnya mundur, nggak mungkin karena dia dihubungkan dengan sabuk, maka arah putar kedua roda sama. Kalau kalian kalian goes ke depan gitu kan, dia pasti akan berputar, kemudian akan maju ke depan ya. Maka kecepatan linear kedua rodanya sama. Nggak mungkin dong walaupun arahnya sama maju, ini roda depan nih mendahului roda yang belakang, atau roda belakang lebih cepat nih. Jadi dia roda belakangnya jadi duluan, nggak mungkin ya. Jadi pasti sama, kecepatan linearnya sama karena menempuh nanti jarak yang sama. Jadi dia majunya pasti barengan gitu, nggak mungkin roda belakang lebih duluan daripada roda depan atau roda depan malah lebih mendahului daripada roda belakang. Maka kecepatan linearnya ini akan sama ya. Sama rumusnya dengan yang tadi kalau roda A dan roda B-nya bersinggungan ya. Jadi rumusnya sama, pakai rumus power juga ya. Jadi bedanya kalau yang tadi arah putarnya beda, kalau ini arah putarnya sama. Itu hubungan roda-roda. Hanya ada 3 kasus ya. Jadi nggak terlalu banyak. Next. Nah, contoh soal. Ini 2 buah roda A dan B saling bersinggungan. Berarti pakai kasus yang ke-1, yang kedua, atau yang ketiga kasusnya? Yang kedua, Bu. Yang kedua ya. Berarti ini yang diketahui jika kecepatan sudut roda B sama dengan 15 radian per sekon, berarti ini adalah omeganya ya, omega B. Ini kecepatan sudut, boleh sambil ditulis ya, omega, karena ini akan Ibu tugaskan. Omega B sama dengan 15 radian per sekon. Dan jari-jari roda A berarti ini RA-nya 13 kali jari roda B. Jadi kalau misalkan ini omega, ini Ibu kasih clue aja ya. Omega B-nya 15 radian per sekon, kemudian jari-jari roda A-nya ini sama dengan 13 kali jari-jari roda. Kok gini ya? Nah, 13 kali jari-jari roda B, maka kecepatan sudut roda A adalah, nah, berarti ini karena pakai kasus yang kedua, berarti rumusnya gimana? Pakai yang mana? Apanya yang sama? Kecepatan sudutnya atau kecepatan linearnya? Kalau yang bersinggungan? Kecepatan linear. Kecepatan linear ya, betul. Berarti VA-nya akan sama dengan VB-nya ya. Maka pakai rumus power, omega A akan sama dengan R. Ya Allah. Ini Ibu nggak tahu, agak lemot. Omega B ya akan sama dengan R B-nya ya. Jadi ini omega A-nya masukin, oh nggak ada, karena yang dicari ya kecepatan sudut, oh berarti yang dicari omega A-nya. VA-nya ya, VAR ini ya, RA-nya masukin 13 kali RB sama dengan omega B,
Omega B-nya 15 radian per sekon kali RB. Ya. Kan nanti ada yang bisa dicoret ya RB-nya. Maka akan dapat omega A-nya berapa ya. Silahkan ya. Ini kerjakan ya. Ini nanti akan Ibu minta kalian untuk ngumpulin tugasnya. Jadi nanti disatuin aja tugasnya dari PPT yang ini. Nanti ini Ibu akan upload yang terbaru PPT-nya. Jadi nanti upload tugasnya dari yang tugas yang awal itu sampai yang sekarang yang akhir ini. Ya. Oke. Itu ya, berarti ini kasus yang hubungan roda-roda yang kedua. Bisa ya? Ada yang mau ditanyakan dulu? Oke. Oh iya, Ibu mau ngasih tahu. Ini nanti ada satu nyari apa? Tuh, di sini nih mejanya Pak Dede. Kalau nggak salah. Oke. Sekarang contoh soal roda B dan C sepusat dan saling melekat. Berarti ini kasus ke-1, kedua, atau ketiga? Yang kasus Satu. ke-1? Satu, Bu. Ke-1. Oke, sip. Berarti apa yang sama? Kecepatan sudut atau kecepatan linear yang sama? Kecepatan sudut. Kecepatan sudutnya yang sama ya. Roda A dan roda B. Nah, oh ini roda B dan C sepusat. Bisa. Oh, jadi gini gambarnya, ya. Jadi ini gabungan dari roda B dan C saling sepusat. Nah, ini jadi roda ini ceritanya lingkaran aja ya. Nah. Roda B dan roda C, oh roda B lebih kecil. Berarti ini roda yang B, ini roda C. Yuk. Ya, roda B dan roda C ya dihubungkan sepusat. Kemudian roda A dan roda B dihubungkan dengan sabuk. Oh, berarti ada sabuk yang terhubung. Ya Allah. Ini gambarnya jelek banget ya. Ini Ibu nggak tahu deh. Ini apanya yang lemot. Jadi kalau ngegambar tersendat-sendat jadinya. Masya Allah. Ini nggak ada lingkaran ya? Ah, ada lingkaran nih. Nah, dari tadi Kek. Ah, gini aja deh Ibu gambar lingkaran deh. Biar enak. Jadi ini ada lingkaran, kemudian ada lingkaran yang lebih besar lagi, tapi ini. Nah, ini ya. Roda A, roda B, roda C. Oh, roda C-nya ini ya. Roda A-nya 25 berarti lebih besar sedikit. Yap, segini cukup. Kemudian dihubungkan ya. Ini roda B dan roda C. Roda B 15 ya, yang ini. Ini roda B, yang ini roda C. Nah, kemudian dihubungkan roda A dan roda B dihubungkan pakai ini aja. Nah, ini nih. Tip. Nah. Salah. Akhirnya Ibu bisa menggambar lingkaran dengan dari kemarin ya harusnya. Ibu nggak nyadar pakai Zoom nih ada bentuk-bentuk gini. Oke. Ini roda A. Nah, kasusnya berarti roda B, roda C. Kasus yang pertama tadi, yang roda B dengan roda A itu kasus yang ketiga, yang terakhir. Ya. Berarti kalau roda B dengan roda C yang sama kecepatan sudut, kecepatan linear. Gimana? Sudut ya, Bu. Gimana? Sudut ya nggak, Bu? Ya, kecepatan sudut. Kalau roda B dengan roda A yang sama kecepatan apa? Roda B dengan roda A.
Linear, Bu. Iya, betul. Kecepatan linear ya. Jadi ngerjainnya nanti kalian satu-satu. Nah, jika roda C berputar. Nah, jika roda C berputar 60 putaran per menit, berarti inilah yang disebut dengan kecepatan sudut. Omega satuannya, aduh, sorry. Omega satuannya tidak hanya radian per sekon, tapi juga apa? Rotasi per menit, ya. Tidak hanya radian per sekon, kan biasanya radian per sekon, tapi juga bisa rotasi per menit. Bu, bisa nggak dirubah? Harusnya sih dirubah biar lebih mudah mengerjakannya. Dari rotasi per menit kita ubah menjadi radian per sekon. Caranya gimana? Rotasi, putaran. Satu putaran itu berapa radian? Berarti kan dia mengelilingi satu lingkaran kan? Kalau dari jam 12 ke jam 12 lagi satu putaran penuh, satu rotasi, berarti berapa radian kemarin kata Ibu? Berapa radian? 2 pi radian. Ini rubah 1 menit berapa detik? 1 menit berapa detik? 60. Ya. 60 sekon. Berarti dari 60 putaran per menit, putaran itu bahasa lainnya rotasi ya, rotasi per menit, maka tinggal dirubah menjadi radian per sekon, caranya dikalikan 2 pi per 60. Maka kalau 60 putaran per menit, berapa radian per sekon? 60 putaran per menit berapa radian per sekon? Coba hitung. Berapa? Ini satu rotasi ya. Ini satu putaran per menit ini tuh. Atau satu rotasi per menit itu 2 pi radian per sekon. Kalau 60 putaran per menit berapa radian per sekon? Berapa? Coba hitung. Ini 60, aduh ini Ibu susah banget nulisnya nih. 60 putaran per menit. Atau bahasa kerennya 60 RPM. Kalau ada satuannya RPM artinya rotasi per menit, ubah ke radian per sekon. Tinggal 60 dikali 2 pi radian per 60 sekon. Berarti berapa radian per sekon? 1, Bu. 60 kali 2 pi radian per sekon. Ini kan dicoret. 1. Jangan lupa kalikan 2 pi. Jadi 60 RPM berapa? 2 pi 2 pi radian. radian per sekon. Gitu ya. Bisa ya? Nah, ini bahasa kerennya ya. Maka kecepatan sudut roda A yang ditanyakan adalah omega A-nya. Maka kita cari dulu di sini. Yang B dengan C, karena ini kecepatan sudutnya sama, maka pakai omega B. Omega B sama dengan omega C. Yang ini pakai VA sama dengan VB. Ya. Yang dicari adalah omega A, maka kemungkinan di sini. Ya. Karena ini kan omega A dikali RA. Omega B dikali RB. Ya, maka yang dicarikan omega A, maka RA-nya udah ada, RB-nya udah ada. Omega B-nya dari mana? Dari sini nyarinya. Ya, omega C kan tinggal V dibagi R, VC dibagi VR. Tinggal dimasukkan rumusnya. Oke? Bisa ya?
Ada yang mau tanyakan dulu nggak? Kalau tidak ada, next. Kalau kecepatan kalian nggak keburu nulisnya, di screenshot aja lah ya, gampang. Nanti kalau udah nyantai boleh di next. Nah, 2 tadi soalnya sama yang tadi. Nah, baru sekarang kita masuk ke gerak melingkar beraturan. Di gerak melingkar beraturan ada ketentuan berikut. Yang pertama, besar kecepatan linier V ya, ini tetap, sedangkan arah kecepatan liniernya selalu berubah. Bu, kok bisa sih arah kecepatan liniernya selalu berubah? Nah, kalau kita perhatikan bola, nah, kalau kita perhatikan ya, nah ini kita anggap sebuah roda ya, yang dia bergerak melingkar ya, rodanya ini dia bergerak melingkar. Kecepatan linearnya yang di titik ini dia arahnya ke sana V-nya. Kemudian yang di sini arahnya ke bawah V-nya ya. V ini yang menyebabkan dia bergerak translasi atau bergerak lurus. Ya. Kan kalau roda pasti supaya maju dia pasti akan bergerak lurus kan, nggak mungkin melingkar terus. Ya. Nah, ini anggap porosnya di sini ya. Nah, V-nya perhatikan, ketika rodanya bergerak lurus, Bu, rodanya bergerak lurus beraturan berarti kecepatannya tetap. Rodanya bergerak 2 meter per sekon atau 20 meter per sekon ya. Anggaplah roda sepeda ya. Roda sepedanya bergerak 20 meter per sekon. Itu kita sebut V-nya 20 meter per sekon. Apakah akan berubah-ubah? Kalau dia bergerak lurus, dia tidak akan berubah-ubah. Kalau dia bergerak melingkar beraturan, dia tidak akan berubah V-nya. Tapi yang berubah apa? Yang berubah adalah arahnya. Lihat aja yang di titik ini arahnya ke kanan, yang ini ke bawah, yang ini ke sini, yang ini ke sini. Arahnya selalu berubah-ubah. Tapi kita masih bisa tetap menyebut ini gerak melingkar beraturan. Kenapa? Karena yang berubah adalah kecepatan, karena yang tidak berubah adalah kecepatan sudut atau kecepatan sudutnya tetap. Jadi kalau misalkan V-nya itu berubah-ubah, kenapa berubah-ubah? Karena arahnya berubah-ubah. Tapi kan Bu nilainya tetap, tapi arahnya berubah-ubah. Kalau arahnya berubah-ubah, pasti akan ada percepatan dong Bu. Betul. Karena arahnya berubah-ubah, maka akan ada percepatan. Maka ini disebut dengan percepatan sentripetal itu yang kemarin. Ya, percepatan sentripetal arahnya kemana? Arahnya selalu menuju ke pusat lingkaran yang menyebabkan suatu benda ini bisa bergerak melingkar. Ini adalah percepatan sentripetal. Makanya gerak melingkar beraturan berarti nggak ada percepatannya, Bu. Ada. Apa percepatan yang ada? Yaitu percepatan sentripetalnya. Ya, gitu. Kalau percepatan yang lain ada nggak, Bu? Percepatan yang lain nggak ada. Percepatan apa yang nggak ada? Percepatan tangensial dan juga percepatan sudut. Percepatan tangensial itu A yang biasa, ya, karena dia kecepatannya tetap. Percepatan tangensialnya tidak ada, percepatan sudutnya tidak ada. Tapi yang ada adalah percepatan sentripetal. Kenapa? Karena ini GMB. GMB itu yang tetap adalah kecepatan sudut. Kalau kecepatan linear, dia akan berubah-ubah. Kenapa? Arahnya yang berubah-ubah. Kalau yang namanya berubah-ubah, ya kan pasti akan ada percepatan. Nah, percepatan apa? Percepatan sentripetal yang menyebabkan benda ini bergerak melingkar. Beda dengan gerak lurus. Kalau gerak lurus, kecepatannya tetap. Dia tidak akan ada percepatan apapun. Karena kan percepatannya cuma satu di gerak lurus. Ya kan? Hanya percepatan linear itu. Percepatan tangensial itu. Tidak ada percepatan yang lain. Beda dengan gerak melingkar beraturan. Yang gerak melingkar beraturan ada percepatannya, tapi percepatan sentripetal yang lainnya tidak ada. Dan kecepatan yang tetap adalah kecepatan sudut. Kecepatan linearnya, arahnya selalu berubah-ubah. Paham ya?
itu digerak melingkar beraturan. Kalau digerak melingkar berubah beraturan gimana? Kalau berubah beraturan berarti kecepatan sudutnya yang berubah-ubah. Maka nanti akan ada yang namanya percepatan tangensial dan juga percepatan sudut. Ini tidak akan sama dengan 0. Ya. Sampai sini yang mau ditanyakan dulu? Oke. Paham ya? Bu, rumusnya gimana yang gerak melingkar beraturan? Masih sama, pakai Fourier. V sama dengan omega R. Rumus percepatan sentripetal apa? Ada, kemarin udah dibahas rumus percepatan sentripetal. Jadi tidak ada lagi tambahan rumus, kecuali untuk yang ini nih, yang sekarang. Ada satu lagi materi. Oh, ini contoh soal dulu. Ya. Sebuah gerinda, tahu kan gerinda? Gerinda tahu nggak? Kalau nggak tahu, cari dulu di Google biar kebayang ya. Nah, jadi dia ada sebuah alat-alat kayak alat teknik gitu, alat pertukangan gitu. Apa namanya? Berputar alatnya gitu ya. Dan dia melakukan 360 putaran tiap menit. Silakan rubah ke radian per sekon, sama seperti tadi caranya. Pada gerinda tersebut terletak sebuah partikel yang berjarak 10 cm dari poros gerinda. Kalau ada bahasa seperti ini artinya jari-jarinya. R-nya masukkan 10 cm. Percepatan sentripetal